Bentangan Bromo tompak memayungi wilayah ini, seakan-akan menjadi pengingat bahwa Probolinggo tak sekedar daerah penyangga, melainkan memiliki hubungan darah dengan gunung yang sejak lama menjadi pusat kosmologi masyarakat sekitarnya. Sebagai gerbang menuju Bromo, Probolinggo tumbuh sebagai ruang temu antara dataran tinggi dan pesisir, antara Jawa dan Madura, antara tradisi agraris dan maritim. Akulturasi itulah yang perlahan membentuk wajah Probolinggo hari ini. Ia tidak berdiri pada satu identitas tunggal, melainkan akrab pada percampuran. Sama mie 2 bal. Ini berapa? 2 bal. Ya. Nama saya Ibu Sani yang jualan mie combor di Keraksaan. Sejak tahun 51. Saya generasi kedua tahun 2006. Berapa minyak? Bu Haji itu saya dulu kerja sama Bu Haji gitu. Jadi dikepercayain saya suruh penerusnya gitu. Sekitaran tahun 60 kerja di Bu Haji ya. Apa? Aduh, Kalau kita lihat mie combor ini identik dan khas di Probolinggo karena makanan ini dekat dengan masyarakatnya. Kita tahu bahwasanya mie combor ini ada kekhasan yang awalnya memang diperjualbelikan, kemudian mereka identik diperdagangkan dengan dipikul, kemudian perlahan disajikan di rumah makan ataupun di rumah masyarakat dengan memasaknya sendiri. Kita tahu bahwasanya mie combor itu dimasak dengan arang dan itu khas ya, ketika aroma arang itu ada dalam makanan ini akan ada kenikmatan cita rasa kuliner yang luar biasa dalam sebuah budaya gastronomi kita untuk proses memakan. Mie combor ini kan ada mie, ada tauge, kemudian khas ayam kampungnya, ada telur asinnya dengan bumbu yang khas dan kuah yang sehingga disebut combor ini menunjukkan inilah keberagaman yang ada dalam pola pikir masyarakat di Probolinggo sesuai dengan kulturnya yang masuk ke dalam kuliner. proses pakai minyak dulu. Setelah minyak berubah. Ini bawang putih. Ini tauco bumbunya. Ini merica. Merica bubuk. Ini bawang pre. Sudah selesai. Masak mie combornya ini masak bumbunya dulu. Setelah ini mie-nya masuk lagi. Setelah mie tauge masuk. Ini kaldu ayam. Ini mie-nya masih mau dimasukkan. Ntar lagi mie-nya dimasukin. Ini mie-nya mulai masuk. Masih belum ngasih campur sih.
Minyak saya belum. Bahan-bahannya ya sama kayak Ibu Haji. Pertama pakai minyak goreng ya. Waktu buat gongso itu, mari gitu, mari blueben, bawang putih, tauco, merica, bawang pre, sudah. Gitu aja, pakai kaldu ayam. Kalau pakai arang itu rasanya itu beda. Enak rasanya katanya. Kalau pakai arang itu khas katanya. Lebih enak. Pakai arang mulai dulu dari Bu Haji sudah. Bagi sebagian orang, mie combor mungkin hanya terdengar seperti mie pada umumnya. Namun di Probolinggo, nama itu memuat makna yang lebih dalam. Kata combor dalam bahasa Jawa berarti banjir atau melimpah. Merujuk pada kuahnya yang tidak pernah disajikan hemat. Tetapi secara simbolik, combor juga mencerminkan watak masyarakatnya. Terbuka, dermawan, dan tidak setengah-setengah dalam menjamu. Kalau camba balik sebentar matang. Masakannya itu pakai pemanas, pakai arang pemanasnya, dan ikan ayam kampung luar biasa. Pemilihannya itu betul-betul higienis semua terkait masalah mie combor ini. Harganya ya mulai dari dulu ya sampai sekarang tentunya berubah. Kalau sekarang ini kurang lebih ya sampai 15 sampai 20. Tergantung permintaan. Kalau minta tambahan kepala dengan ceker itu ada luar biasa, itu lain-lain. Dulu harga sekitaran itu ya 6,5 7,5 dulu. Karena saya masih kecil itu membantu orang tua saya untuk buat bumbunya. Jadi saya itu upaya bagaimana mempertahankan menu dan bahan yang betul-betul alami. Tidak ada, kalau dulu udah ada masakan tambahan ini, cuma pakai kaldu ayam murni gitu. Iya. Ininya yang lama, mie-nya ini. Ini proses pasang camba sudah. Ini mau masang cambanya. Masang cambanya ini, togenya. Pasang toge. Mateng dah mie-nya. Iya, sudah mateng dah. Para pelangganannya itu luar biasa ya, dari kota, baik itu dari Jember, dari kota sendiri, kota Kerasan, Probolinggo, bahkan sesepuh dari almarhum Yayasan Saiful Rizal, itu kalau datang sini mesti jam 11 malam, jam 12 malam. Itu saya memang kalau dulu sering membantu orang-orang kalau ada punya hajatan, ibu ini pesen bakmi itu ya itu sudah ibu saya. Kemana saja kalau ada kegiatan perkawinan, kalau butuh ibu ini sudah. Ini menyajikan mie combor. Ini pakai telur asin, telur asinnya. Ini ikannya, ikan ayamnya. Hati, rempul hati. Mie combornya sudah disajikan, khas Keraksaan. Sudah siap ini. Akhirnya nyampe, Rik. Kamu pernah ke Probolinggo belum? Kebetulan ini pertama kalinya sih. Di sini tuh banyak hal yang menarik sebenarnya. Hal menarik. Emang di sini kita mau kemana nih? Tapi kita di sini hari ini kita mau mencari dan berburu kuliner khas yang ada di Probolinggo. Emang Probolinggo punya makanan khas? Loh, ada dong. Sudah turun-temurun ini. Oh gitu. Iya. Apa tuh? Kita langsung ke sana aja kali ya. Ke tempatnya ya? Langsung. Ya sudah, ayo.
Ini loh, sing kita maksud. Jadi di sini Kalau mie combor Busani. Busan. Tanya gimana cara bikinnya, terus juga prosesnya, bahan-bahannya itu apa aja. Sekarang kita menikmati ini yang namanya mie combor. Matur nuwun Busani. Matur nuwun. Wow. Katanya orang-orang ya, itu akan lebih Enak. terasa kalau ada jeruk nipisnya. Kamu coba nikmati, terus rasain. Kalau dari yang aku lihat ini menarik sih, cuman ini gak ada kuahnya tuh, bening ya ternyata. Coba dulu lah. Nggak banget. Ayamnya matangnya pas, juicy banget. Kuahnya juga gurih. Aku kira awalnya bakalan kayak mie ayam pada umumnya gitu, tapi ternyata beda. Jadi banyak orang kalau keluar kota, lewat Probolinggo, mampirnya ke sini, ke punyanya Busani ini. Wow. Di Keraksaan ini memang ada beberapa penjual mie combor, tapi cuman Busani yang pakai arang. Ah, benar. Yang bikin beda, jadi tiap rempah-rempahnya itu lebih ngerasa. Pakai kecap. Kecap. Banyak alam. Harus ditambahi dengan jeruk. Biar enak. Saya kalau nongkrong sama Enak tau? teman-teman. Kita tahu bahwasanya ini adalah hasil dari proses tradisi yang kemudian turun-temurun dilakukan bagaimana menjaga resep, menjaga keunikan mie combor ini menjadi salah satu hidangan yang khas. Kalau kita lihat orang bepergian, orang melewati Probolinggo kemudian bisa menikmati mie combor ini baik di siang hari maupun malam hari, sehingga ini menjadi satu kaitan budaya di Jawa Timur. Orang bisa berlalu lalang menikmati mie combor yang khas, sehingga ini menjadi sebuah warisan tradisi gastronomi dalam hal kuliner mie combor yang layak untuk kemudian dijadikan sebagai WPTBI. Ini bisa menjadi salah satu folklore bahwasanya hasil budaya yang menjadi kepemilikan bersama, entah itu dari mana asalnya, entah kemudian orang bagaimana memaknainya, ini menjadi kepemilikan bersama yang khas dan menjadi salah satu warisan budaya yang kemudian harus kita akui, kemudian kita warisi, serta kita pelajari bagaimana nilai-nilai itu muncul di masyarakat kita. Kalau kita lihat masyarakat di Probolinggo dan Jawa Timur ini beragam. Kita bisa melihat wujud kebudayaan masing-masing yang kemudian tidak saling menegasikan. Sama halnya dengan apa yang ada di makanan ataupun bahan-bahan bumbu-bumbu yang ada di mie combor ini. Itu menjadi sebuah rangkaian keberagaman yang bisa kita ambil nilai-nilainya. Sambil makan, sambil menikmati kuliner, kita bisa mempelajari lokal jenius masyarakat di Jawa Timur, terutama Probolinggo, melalui mie combor untuk bagaimana kita menikmati hidangan dengan nilai-nilai keberagaman, persatuan yang ini layak untuk kemudian kita wariskan kepada generasi kedepannya. Dan mie combor ini bisa bertahan sampai saat ini di antara masakan-masakan yang modern. Ini menunjukkan eksistensi mie combor hingga saat ini layak untuk kemudian kita warisi nilai-nilai keberagamannya. Di akhir perjalanan ini, sebuah kesimpulan mengendap. Mie combor tidak berhenti nilainya pada sekadar makanan khas. Ia adalah arsip hidup masyarakat Probolinggo. Ia menyimpan sejarah, memori, dan karakter masyarakat Probolinggo. Dan seperti kuahnya yang selalu melimpah, cerita mie combor tidak pernah benar-benar habis ditelan zaman.